Baik, sekarang kita akan masuk kepada contoh soal yang kategorinya apa namanya ya? Kategori yang anak-anak lah ya, kategori yang gampang gitu ya, kategori yang dasar. Nah, kita akan bahas contoh soal yang dasar. Tapi sebelum itu kita akan mulai lagi supaya benar-benar paham dan mantap ya. Jadi kalau fx-nya tadi, kalau fx-nya tadi mana ini? Oke. Kalau fx-nya tadi adalah sinus x, maka kita pahami turunannya itu adalah cos x ya. Kalau fx-nya itu cos x, maka turunannya adalah sin x. Tapi jangan lupa bahwa cos itu nilainya negatif karena depannya c. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan tangen x. Ini cuma 3 yang perlu kamu hafal ya. Dia harus secant kuadrat x ya. Nah, ketika dia kotangen, nah sudah mudah ingatnya ya. Maka f aksennya itu tinggal kamu tulis secant kuadrat pula, tinggal ditambah dengan ko. Karena di sininya ko ya. Lalu ditambahkan tanda negatif. Nah, lalu yang ke berikutnya, fx sama dengan secant kan? Secant tadi, apa katanya? Secant tadi adalah sektan atau setan gitu ya. Jadi secant x tangen x. Dan yang terakhir fx sama dengan kosekan. Maka sama ya, f aksen x-nya adalah sektan juga. Mudah ingatnya ya. Jarak dikit. Secant x tangen x. Tapi karena di sini ada co, maka kamu tambahkan pula co di sini. Nah, gitu ya. Kemudian karena dia c, maka di sininya negatif. Jadi kesimpulan itu yang harus dipahami yang mana? 1, 2, ya. 3, 4, 5, 6. Tapi yang jadi prioritas kita adalah yang ini, kemudian yang ini, ya. Karena untuk yang kotangen dan kosekan itu mengikuti tangen dan sekan. Baik. Tidak mungkin. Nah, sekarang kalau posisinya sudah begini, tidak mungkin soalnya akan bertanya, tentukan sinus x turunannya. Tidak mungkin. Karena itu balik lagi ke hasil, apa namanya, kesimpulan daripada menentukan turunan fungsi trigonometri dengan limit h mendekati 0 atau dengan sifatnya. Nah, contohnya pasti tidak mungkin sudutnya nilainya adalah x ya. Tidak mungkin. Sekarang kita ambil contoh soal. Contoh. Misalkan begini. Tentukan turunan pertama dari atau di bawah ini ya. Di bawah soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx di bawah ini misalnya ya. 1 misalnya. Fx-nya itu misalkan 2, ini nih. Sin 2x gitu ya. Lalu yang kedua kita naikkan levelnya. Posisinya misalnya 2 sin x. Ini dulu ya. Nah, perhatikan. Kalau yang bentuknya begini. Yang bawah dulu lah. 2 sin x ini. Maka penggunaan sifatnya adalah penggunaan sifat yang ini. Nah, ini ya. Apa katanya? K kali U aksen. Lihat, K-nya tidak berubah. K itu apa? K itu konstanta. Maka jawabannya adalah 2 cos x. Ya, karena yang diturunkan cukup yang sin. Duonya tidak. Nyambung ya. Sekarang kita naikkan levelnya. Misalkan fx sama dengan kita ganti 4. Katakanlah di sini posisinya misalkan tangan misalnya ya. 4 tangan x.
Berarti nanti jawabannya adalah apa tadi? 4-nya tetap. Turunan tangan tadi kan secant kuadrat X. Inilah jawabannya. Ya. Nyambung ya. Nah, kalau untuk yang sin 2X ini beda lagi perlakuannya. Pelan-pelan Pak akan jelaskan. Ingat ya, turunan itu sudutnya tidak berubah. Maka nanti pasti 2X di belakangnya. Ketika dia sin 2X, maka turunannya itu, ingat, sin 2X, langkah pertama adalah, ya, kalau ketemu kasus seperti ini, langkah pertama turunkan trigononya. Artinya turunkan trigononya sepaket, semuanya. Ingat ya, sin 2X ini bukan, nanti jangan salah paham, sin 2X itu bukanlah sin dikali 2X, bukan. 2X ini adalah sudut, ya. Jadi sin 2X ini ibaratkan ibu hamil, ini ibunya, 2X itu anaknya, tidak bisa dipisahkan kalau belum lahir. Jadi dia tetap akan selalu bergandengan. Di mana ada sin pasti ada sudut. Tidak mungkin sin berdiri sendiri, misalnya sin. Ada sudutnya, tidak mungkin. Nyambung ya? Nah, sekarang fokus kita pada soal ini adalah pertama, kasus ini turunkanlah fungsi trigonometrinya. Jadi ini kita hapus baik. Ini kita hapus dulu. Jadi kalau kasusnya begini, ini ya, kita pindahkan. Fx sama dengan, tadi kan sin 2x ya. Nah, yang pertama, langkah pertama ini, turunkan trigono. Turunkan trigononya. Nah, berarti turunkan trigono itu turunkan sinnya. Nyambung ya? Nah, jadi kalau turunkan sinnya berapa? Turunan sin kan cos. Nah, gitu. Nyambung? 2x ini akan mengikuti. Nah, sampai sini nyambung? Yang kedua, turunkan sudut. Turunkan sudut. Mana sudutnya? Sudutnya kan 2x. Nah, jadi ini trigononya. Oke ya, nyambung ya. Ini trigononya. Yang ini adalah sudutnya. Sudut. Nah, sudutnya kan 2x. Nah, turunan 2x berapa? Kan 2. Nah, begitu. Maka jawabannya adalah 2 cos 2x. Bukan cos 4x. Ya. Tidak boleh sudut dikalikan dengan konstanta. Tidak boleh. Jadi jawabannya 2 cos 2x. Sampai sini nyambung? Nyambung ya. 2 cos 2x. Nah, sekarang Pak, levelnya dinaikkan soalnya. Coba satu lagi lah ya. Misalnya kita punya fx. Katakanlah, misalnya kita secant, misalnya 3x gitu ya. Maka berapa turunannya? Gitu ya. Gampang kan? Secant tadi sektan tuh. Pertama turunkan dulu seknya, turunkan trigononya, itu sektan. Secant ini pasti sama sudutnya. Tangan 3x. Sampai sini nyambung? Oke. Berikutnya turunkan sudut. Turunan 3x kan 3. Nah, berarti jawabannya 3 secant 3x tangan 3x. Ingat ya, cirinya sudutnya mesti sama. Kalau kamu hilap misalnya 3x kali 3 jadi 9x, itu berarti tanda bahwa salah. Karena sudutnya berubah. Oke? Oke, sekarang naikkan lagi levelnya. Misalkan fx, apa yang belum nih? Kotangan misalnya. Kotangan ditambah sekarang 3x, ya 3x lagi, ganti yang lain. Misalkan kotangannya 5x min 2 misalnya. No. Ini beda ya. Awalnya tadi sudutnya 1, lalu sekarang sudutnya berarti ada koefisien, sekarang malah ada konstantanya. Jangan takut sama baik. Berarti f aksennya apa? Turunkan dulu kotangannya, turunkan trigononya dulu. Kotangan itu ingat apa? Kotangan. Lihat tangan. Tangan kan secant tuh. Oh, ya sudah. Secant kuadrat katanya kan? Sudutnya sama, 5x min 2. Nah, ini ditambahkan dengan dikasih tanda negatif. Jadi min kosekant kuadrat 5x min 2 untuk turunan fungsinya, turunan trigononya. Turunan sudutnya berarti 5x turunannya kan 5. Min 2 turunannya 0. Gitu ya. Berarti
tinggal 5. Maka jawabannya adalah min 5 kosekan kuadrat 5x min 2. Diingatkan kembali, ingat bahwa sudutnya itu mesti sama soal dan jawaban. Sampai di sini oke ya? Oke, sekarang satu lagi misalnya fx apa? Oh, f aksen x sih. Misalnya fx kita ganti lah, jangan fx terus ya, nanti bingung pula. Kita ganti misalkan y, katakanlah begitu. Y misalkan y sama dengan apa nih yang belum ya? Tangan sudah. Oh, tangan sudah. Coba cos dulu lah ya, misalnya. Misalkan cos ininya 2x kuadrat min 3x tambah 1 misalnya ya. Maka turunannya berapa? Ya sama. Ya, maka ini berubah menjadi apa? Maka ini akan menjadi, turunkan saja cosnya dulu. Kan jadinya tuh min sin. Sudutnya mantep, 2x kuadrat min 3x ditambah 1. Lalu turunkan sudutnya. Turunkan sudutnya satu persatu. Ini jadi 4x, ini jadi min 3. Maka jawabannya berapa? Ya sudah, berarti min 4x min 3 sinus 2x kuadrat min 3x plus 1. Sampai di sini nyambung ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini sudah nomor berapa nih? Nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6, ini nomor 7. Jadi kalau soalnya Y, maka turunannya Y aksen ya, atau dy per dx boleh. Coba sekarang yang soal nomor 8. Bagaimana kalau seandainya ada angka di depannya, misalnya 5, ya, di sininya misalkan sinus, di sininya misalkan 8x ditambah 2 misalkan. Nah, kalau ada angka di depannya, tadi katanya mantep, tidak usah berubah. Berarti jawabannya berapa? Nah, ini ya. Angkanya kan sama nih, 5-nya tetap mantep, sinnya turunkan seperti tadi. Apa turunan sin tadi? Kan cos. Sudutnya ikut saja. Sekarang turunkan sudut, 8. Oh, berarti 8. Jangan kalikan ke sini ya. Sudutnya tidak boleh dikali. Kalikan sama-sama konstanta. Oh, berarti 40 cos 8x plus 2. Sampai sini nyambung ya. Jadi, nah soal-soal yang di depan ini adalah soal-soal yang dalam bentuk sederhana. Artinya, nanti akan ada soal yang levelnya agak lebih berat daripada ini. Tapi ini bentuk dasar. Jadi ketika sudah paham ini, artinya kamu sudah memahami lebih dari 50%. Jadi ingat saja kuncinya di sini ya, di 6 ini ya. Kalau 6 ini kamu tidak paham atau lupa atau tertukar, maka kemungkinan salah. Bukan kemungkinan, pasti salah. Jadi untuk pertemuan kita yang ini, batas ini ada 5 part ya. Tolong ditonton, kemudian dicatat, sehingga apa yang sudah Pak jelaskan ini tidak menjadi sia-sia, gitu ya. Dan kamu juga tidak menyia-nyiakan waktu. Jangan gara-gara pandemi kita tidak mau lagi untuk belajar. Ya, Pak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.